Perkenalkan, nama saya Hini Dwi Astuti, NIM 064 dari Geografi 19B, ingin membawakan materi mengenai bencana laut yakni tsunami. Yang kita mulai mengenai pengertian tsunami. Tsunami itu berasal dari bahasa Jepang yang terdiri dari kata su dan nami. Berarti su itu pelabuhan, nami itu gelombang atau ombak. Secara harfiah berarti ombak besar di pelabuhan. Pengertian tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Kemudian ada penyebab tsunami. Tsunami dapat terjadi karena adanya pertama, gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi di bawah laut, hantaman meteor di laut, ledakan nuklir di laut, serta tanah longsor yang terjadi di dasar laut seperti yang pada gambar di atas ini. Kemudian ada penyebabnya lanjutan, tanah longsor yang terjadi di dasar laut serta runtuhan gunung api juga dapat mengakibatkan gangguan air laut yang dapat menghasilkan tsunami. Demikian pula halnya dengan benda kosmis atau meteor yang jatuh dari atas. Jika ukuran meteor atau longsor ini cukup besar, dapat terjadi mega tsunami yang tingginya mencapai ratusan meter. Kemudian ini ada gambar mengenai tsunami karena letusan gunung berapi bawah laut seperti contohnya anak Krakatau. Kemudian ada tsunami karena hantaman meteor. Nah, benda kosmis atau meteor yang jatuh jika ukuran meteor cukup besar dapat terjadi mega tsunami yang tingginya mencapai ratusan meter. Nah, mega tsunami sendiri ini pernah terjadi di bumi ketika beratus-ratus dan berjuta-juta abad yang lalu. Ketika masih zaman purba itu pernah terjadi mega tsunami yang menghantam bumi, yaitu sangat besar sekali, tingginya itu ratusan meter. Kemudian ada tsunami karena ledakan nuklir di lautan seperti yang ada di gambar ini. Kemudian penyebab tsunami lanjutannya ini, namun 90% tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut. Nah, sudah sering terjadi seperti tsunami yang terjadi di Aceh, itu akibat gempa bumi bawah laut. Kemudian dalam rekaman sejarah beberapa tsunami diakibatkan oleh gunung meletus, misalnya ketika meletusnya gunung Krakatau. Kemudian ada proses terjadinya tsunami. Gerakan vertikal pada kerak bumi dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Seperti yang ada di bawah ini, gambar di bawah ini ketika terjadi gempa bawah laut. Nah, kemudian ada proses terjadinya tsunami. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut di mana gelombang terjadi, di mana kecepatan bisa mencapai ratusan kilometer per jam. Bila tsunami mencapai pantai, kecepatannya akan menjadi kurang lebih 50 km per jam dan energinya sangat merusak daerah pantai yang dilaluinya. Di tengah laut, tinggi gelombang tsunami hanya beberapa sentimeter sehingga beberapa meter, namun saat mencapai pantai tinggi gelombangnya bisa mencapai puluhan meter karena terjadi penumpukan massa air. Kemudian saat mencapai pantai, tsunami akan merayap masuk daratan jauh dari garis pantai dengan jangkauan mencapai beberapa ratus meter, bahkan bisa beberapa kilometer. Kemudian ada proses terjadinya tsunami lanjutannya. Tenaga yang ditimbulkan setiap tsunami adalah tetap, baik ketinggiannya maupun kelajuannya. Sehingga apabila gelombang menghantam pantai, ketinggiannya meningkat sementara kelajuannya menurun. Nah, seperti gambar di bawah ini, ya. Kemudian ini ada contohnya lagi, gambar ketika terjadinya tsunami. Dari sini tuh bisa terlihat jelas ya bahwa ketinggiannya yang saat berada di tengah laut, tsunami itu rendah gitu, tidak terlalu tinggi. Terus sampai ke bibir pantai karena terjadi penumpukan massa air, maka tinggi gelombangnya semakin besar. Bisa kita ibaratkan ketika kita mandi di bak mandi gitu kan ya.
ketika kita sebelum menggunakan bank mandi, airnya itu volumenya segini gitu kan ya, volumenya dikit. Nah, setelah terjadi penambahan beban atau massa, itu airnya akan naik. Jadi ibaratnya seperti itu ketika kita menggoyangkan air. Nah, seperti itu di tengah itu tidak terlalu tinggi, di pinggirnya itu atau di tepi pantai itu gelombangnya itu semakin tinggi. Nah, kemudian ini ada normal situation seperti ini, situasi normalnya sebelum terjadinya tsunami. Nah, ketika ini mulai ada getaran, kemudian di sini ketika ada pertambahan massa air, nah terjadilah coastal flooding seperti ini. Nah, ini ombaknya akan menuju ke daratan dan itu akan airnya akan menghantam benda di depannya itu dan mengakibatkan kerusakan, dan kerusakannya itu bisa terjadi kerusakan yang fatal seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan gelombang angin dan gelombang tsunami. Angin menyebabkan gelombang yang tinggi berputar setempat tidak diikuti dengan limpahan banjir. Nah, seperti ini air berputar-putar. Nah, gerakan gelombang ini yang dimanfaatkan peselancar untuk meluncur. Jadi ini adalah keadaan ombak biasa, keadaan ombak normal yang terjadi akibat angin. Nah, ini tsunami berupa tubuh air yang bergerak mengalir dan diikuti dengan limpahan banjir. Seperti ini air mengalir. Nah, ibarat kita itu menumpahkan air ke lantai seperti itu. Dari bibir pantai keduanya sulit dibedakan. Tsunami lebih berbahaya karena akan bergerak menyapu. Karena airnya mengalir. Nah, sedangkan gelombang akibat angin itu airnya berputar-putar. Jadi itu kan airnya berputar-putar. Jadi setelah mencapai bibir pantai, dia itu tidak akan menyapu, tapi dia akan kembali lagi ke tengah. Akan kembali lagi seperti semula, dan itu terus terjadi seperti itu. Berbeda dengan tsunami. Tsunami itu ketika terjadi dorongan, itu airnya itu akan mengalir dan itu akan menyapu daratan. Nah, seperti itu. Kemudian ada gempa yang dapat menimbulkan peluang tsunami. Gempa dengan epicentrum di dasar laut, kekuatan gempa minimal 6,5 skala Richter. Gempa dangkal, wilayah gempa relatif luas. Seperti ini. Nah, kemudian ini ada peta. Ini merupakan zona subduksi. Nah, seperti ini. Kemudian ada Indonesia termasuk daerah rawan tsunami. Nah, ini seperti yang diprediksi karena kan terjadi gempa besar di wilayah selatan Indonesia, karena ini gempa mega tsunami ya, bisa jadi itu mega tsunami seperti ini. Di daratan sini itu banyak terdapat patahan-patahan, dan ini tuh zona subduksi. Jadi ketika bertubrukan, dia akan terjadi otomatis gempa yang besar dan akan menyebabkan tsunami. Jadi itu rawan sekali di sini. Jadi kita harus berhati-hati mulai dari sekarang. Kemudian ada Tsunami Warning Center. Di wilayah sekeliling Samudra Pasifik memiliki Pacific Tsunami Warning Center atau PTWC yang mengeluarkan peringatan jika terdapat ancaman tsunami pada wilayah ini. Wilayah di sekeliling Samudra Hindia sedang membangun Indian Ocean Tsunami Warning System atau IOTWS yang akan berpusat di Indonesia. Karena memang Indonesia rawan sekali gitu, karena berada di Samudra Hindia yang paling selatan gitu ya. Kemudian ada dampak negatif yang diakibatkan tsunami, merusak apa saja yang akan dilaluinya, bangunan dan tumbuh-tumbuhan apapun itu akan terjadi kerusakan, mengakibatkan korban jiwa manusia karena misalkan ketika kita mengevakuasi diri, kita kita lebih lambat dari gelombang tsunami-nya, kita akan tersapu tsunami, dan ya kalau tidak bisa berenang atau kita tidak bisa menyelamatkan diri kita akan ikut tersapu ombak tsunami
gitu kan ya, karena gelombang tsunami itu efeknya itu merusak gitu ya, menyebabkan genangan, pencemaran air asin, lahan pertanian, tanah dan air bersih. Nah, kalau sudah terjadi pencemaran air asin, lahan pertanian tersebut itu kurang subur dan susah untuk ditanamin gitu loh ya. Kemudian ada beberapa langkah penanggulangan dan menekan dampak tsunami. Daerah sempadan pantai harus cukup lebar dan ditanami tanaman pelindung, misalkan bakau. Daerah pemukiman ditempatkan di lokasi yang aman dan ditetapkan berdasar tinggi gelombang dan topografi daerah. Dibuat bangunan pelindung tsunami yang berupa tanggul di sepanjang pantai. Fasilitas pelabuhan sebaiknya dipisahkan dari permukiman untuk mencegah benda-benda terapung seperti perahu, drum, dan benda lainnya yang dapat menjadi tenaga penghantam yang merusak bila terjadi tsunami. Nah, sudah materi yang saya berikan cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menonton video selanjutnya. Terima kasih.